Stop beli sembako. Tenang, gue bukan mengajak lo berhenti belanja atau hidup seperti petani di tengah kota. Tapi ada satu kenyataan yang mulai sulit diabaikan. Semakin hari, hidup kita semakin bergantung pada pasar untuk kebutuhan paling dasar, yaitu makanan. Ketika harga cabai naik, kita panik. Ketika sayuran mahal, kita mengeluh. Dan ketika pasokan terganggu, kita tidak punya banyak pilihan selain menerima keadaan. Pertanyaannya, sampai kapan kita mau sepenuhnya bergantung pada sistem yang tidak bisa kita kendalikan? Di video ini, gue akan bahas 5 cara sederhana membangun ketahanan pangan mandiri, bahkan hanya dengan lahan sempit di rumah. Cara pertama adalah mengubah setiap sudut kosong menjadi area produktif. Ini terdengar sederhana, tetapi justru disinilah kebanyakan orang gagal. Kita sering melihat lahan sempit sebagai keterbatasan, padahal masalah sebenarnya bukan luas lahan, melainkan cara pandang. Coba lihat sekeliling rumah. Ada teras kosong, pagar yang tidak dimanfaatkan, dinding yang bisa dipasang rak vertikal, atau ember bekas yang hanya menumpuk di sudut rumah. Semua itu sebenarnya bisa berubah menjadi sumber pangan kecil. Banyak orang menunggu sampai memiliki lahan ideal untuk mulai menanam. Padahal lahan ideal seringkali tidak pernah datang. Yang ada hanyalah lahan yang tersedia hari ini. Ketika satu pot cabai mulai berbuah, satu pot tomat mulai menghasilkan, dan beberapa sayuran bisa dipanen bergantian, kita mulai memahami bahwa ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang ia dimulai dari keputusan sederhana untuk memanfaatkan ruang yang selama ini diabaikan. Cara kedua adalah menanam apa yang paling sering kita konsumsi. Kesalahan yang cukup sering terjadi adalah menanam sesuatu karena sedang populer, bukan karena dibutuhkan. Akibatnya kebun terlihat menarik tetapi tidak memberikan dampak nyata terhadap kebutuhan rumah tangga. Ketahanan pangan bukan soal gaya hidup yang terlihat keren di media sosial. Ketahanan pangan adalah soal fungsi. Kalau setiap hari keluarga mengonsumsi cabai, tanamlah cabai. Kalau daun bawang selalu digunakan saat memasak, tanamlah daun bawang. Kalau tomat sering masuk ke berbagai menu, prioritaskan tomat. Semakin sering tanaman itu digunakan, semakin besar manfaat ekonominya. Ini seperti investasi. Investor yang baik tidak membeli aset hanya karena sedang ramai dibicarakan. Mereka membeli sesuatu yang benar-benar memiliki nilai. Prinsip yang sama berlaku dalam membangun kebun pangan rumah tangga. Fokus pada kebutuhan, bukan tren. Cara ketiga adalah menerapkan sistem tanam bertahap. Banyak orang terlalu bersemangat di awal. Semua bibit ditanam dalam waktu bersamaan. Hasilnya memang terlihat mengesankan ketika panen tiba, tetapi beberapa minggu kemudian tidak ada lagi yang bisa dipanen. Lahan kembali kosong, dan siklus harus dimulai dari awal. Padahal ketahanan pangan membutuhkan kontinuitas, bukan ledakan hasil sesaat. Menanam secara bertahap membuat panen datang bergantian. Ketika satu tanaman siap dipetik, tanaman lain sedang tumbuh, dan tanaman berikutnya baru mulai berkembang. Pola ini menciptakan aliran hasil yang lebih stabil. Analogi sederhananya seperti penghasilan. Orang yang menerima pemasukan secara rutin biasanya lebih tenang dibandingkan orang yang menerima uang besar sekali lalu tidak mendapatkan apa-apa dalam waktu lama. Prinsip yang sama berlaku dalam produksi pangan rumah tangga. Cara keempat adalah menyimpan dan memperbanyak benih sendiri. Ini mungkin terdengar kuno di era modern, tetapi justru menjadi salah satu fondasi penting kemandirian pangan. Banyak dari kita hidup dalam sistem yang membuat hampir semua hal harus dibeli ulang. Padahal alam bekerja dengan cara yang berbeda. Satu tanaman cabai menghasilkan banyak biji, satu tomat menghasilkan banyak benih. Jika disimpan dan dikelola dengan baik, benih-benih itu bisa menjadi sumber produksi berikutnya. Dulu kebiasaan menyimpan benih merupakan hal yang sangat umum dilakukan masyarakat. Hari ini kebiasaan itu mulai hilang karena semuanya dianggap lebih praktis untuk dibeli. Tidak ada yang salah dengan membeli bibit. Namun semakin besar kemampuan kita menghasilkan bibit sendiri, semakin kecil ketergantungan kita pada pasokan luar. Ketika harga naik atau distribusi terganggu, kita masih memiliki cadangan untuk melanjutkan produksi. Cara kelima adalah membangun kebun rempah dan tanaman multifungsi. Banyak orang hanya fokus pada sayuran, padahal rempah memiliki nilai yang tidak kalah penting. Jahe, kunyit, serai, lengkuas, daun salam, kemangi, dan berbagai tanaman lainnya bukan hanya membantu kebutuhan dapur, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan dan ekonomi. Yang menarik, sebagian besar tanaman ini relatif mudah dirawat dan bisa tumbuh di lahan terbatas. Bayangkan ketika harga rempah naik di pasar, sementara sebagian kebutuhan sudah tersedia di rumah. Mungkin penghematannya tidak membuat seseorang langsung kaya, tetapi ketahanan pangan memang bukan soal menjadi kaya. Ini soal mengurangi kerentanan. Sedikit demi sedikit, rumah tangga menjadi lebih kuat menghadapi perubahan yang terjadi di luar kendalinya. Di balik 5 cara sederhana ini, ada satu pelajaran yang lebih besar. Ketahanan pangan sebenarnya bukan sekadar soal menanam. Ketahanan pangan adalah soal pola pikir.
Selama ini kita terlalu terbiasa menjadi konsumen. Kita diajarkan cara membeli, tetapi jarang diajarkan cara menghasilkan. Kita diajarkan mengejar diskon, tetapi jarang diajarkan membangun kemandirian. Akibatnya, ketika harga naik, pilihan yang tersedia hanya dua, mengeluh atau menerima keadaan. Padahal ada pilihan ketiga yang sering dilupakan, yaitu mulai membangun kemampuan memproduksi sebagian kebutuhan sendiri. Tentu saja tidak ada solusi yang sempurna. Menanam di rumah tidak akan menggantikan seluruh kebutuhan pangan keluarga. Kita tetap membutuhkan pasar, petani, distributor, dan rantai pasok yang sehat. Namun ada perbedaan besar antara sepenuhnya bergantung dan sebagian mandiri. Perbedaan itu mungkin tidak terasa saat kondisi normal. Tetapi ketika harga melonjak atau pasokan terganggu, perbedaan kecil itu bisa menjadi sangat berarti. Kita juga perlu jujur melihat kenyataan yang sedang terjadi. Perubahan iklim membuat pola produksi pangan semakin sulit diprediksi. Cuaca ekstrem datang lebih sering. Di berbagai daerah, petani menghadapi tantangan yang tidak ringan. Sementara itu, jumlah penduduk terus bertambah dan kebutuhan pangan terus meningkat. Dalam situasi seperti ini, terlalu menggantungkan rasa aman pada satu sistem saja bukanlah strategi yang bijak. Sama seperti dalam dunia keuangan. Orang yang bijak tidak menaruh seluruh tabungannya di satu tempat. Mereka membangun cadangan dan diversifikasi. Ketahanan pangan rumah tangga bekerja dengan logika yang mirip. Semakin banyak sumber pangan yang bisa kita hasilkan sendiri, semakin besar ruang bernapas yang kita miliki ketika situasi berubah. Pada akhirnya, ketahanan pangan bukan soal ketakutan menghadapi masa depan. Ini soal kesiapan. Dunia selalu berubah. Harga bisa naik, cuaca bisa memburuk, distribusi bisa terganggu. Semua itu berada di luar kendali kita. Tetapi, keputusan untuk mulai menanam hari ini berada sepenuhnya dalam kendali kita. Dan seringkali, perubahan besar dimulai dari langkah yang terlihat kecil. Satu pot cabai, satu ember kangkung, satu rak sayuran di sudut rumah. Terlihat sederhana, tetapi itulah awal dari kemandirian. Jadi mulai hari ini, jangan hanya menjadi penonton yang menunggu harga pangan bergerak. Jangan hanya berharap semua masalah selesai dengan sendirinya. Gunakan ruang yang ada, manfaatkan apa yang tersedia, mulailah dari yang paling mudah, karena ketahanan pangan tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan seperti benih yang disiram setiap hari. Dan ketika banyak orang sibuk mengeluh tentang keadaan, mungkin langkah paling cerdas adalah mulai menghasilkan sebagian kebutuhan kita sendiri. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pengingat bahwa kemandirian selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Tetap tenang menghadapi perubahan, tetap rasional melihat keadaan, dan fokus pada hal-hal yang masih bisa kita kendalikan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, membagikannya kepada teman dan keluarga, serta subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan kritis dan edukatif lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.